Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 5 golongan ini disebut bakal tetap masuk neraka meski sudah rajin sholat. Namun sebelum saya menjelaskan lebih detailnya, alangkah baiknya kalian terlebih dahulu mendukung channel Tobat 100% ini agar tidak ketinggalan mengenai informasi tentang amalan-amalan, zikir, wirid, doa-doa, serta tentang keislaman menurut ajaran Rasulullah SAW dengan cara tekan tombol seperti berikut ini. Terima kasih sudah mendukung channel Tobat 100%. Semoga channel ini selalu membawa keberkahan dan menjadi tempat terbaik dalam mencari ilmu tentang agama Islam ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. 5 golongan ini disebut bakal tetap masuk neraka meski sudah rajin sholat. Simak penjelasannya berikut ini. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk menunaikan sholat 5 waktu. Tak ada tawar-menawar karena perintahnya wajib. Kelak di akhirat nanti, amalan bagi umat muslim yang pertama kali dihisab di hari penghakiman adalah sholat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik maka beruntunglah dia, dan bila mana sholatnya rusak sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Namun di era saat ini mulai banyak orang yang menyepelekan sholat, bahkan mereka bisa dengan mudahnya meninggalkan sholat. Lalu golongan-golongan seperti apa yang rajin sholat namun tetap bisa masuk neraka? Berikut ini adalah 5 golongan orang yang rajin sholat akan tetapi masuk neraka. Yang pertama yaitu sholat tapi percaya dukun. Orang yang sholat tapi percaya dengan dukun maka ia akan bisa masuk neraka. Siapa yang kita ketahui? Dukun adalah orang yang mengaku bahwa dirinya mengetahui perkara-perkara gaib dan tersembunyi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Selain itu, tertuang pula dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang percaya kepada dukun maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Dan yang kedua, sholat tapi suka bergunjing keburukan orang lain. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 41-48 yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran surat Al-Mudaththir ayat 42-48. Dalam ayat ini, salah satu penyebab orang masuk neraka adalah karena suka membicarakan keburukan orang lain. Orang yang mendirikan sholat tetapi suka membicarakan kejelekan orang lain, maka orang itu akan ditempatkan dalam neraka syakar. Yang ketiga, sholat tapi mengabaikan anak yatim.
Orang-orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim adalah termasuk ke dalam orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'un. Maka orang yang sholat tetapi tidak ingin menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan enggan menolong sesama adalah termasuk orang-orang yang celaka. Yang keempat, sholat tapi suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Di zaman seperti ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal, sekecil apapun sebuah kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun apabila lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata. Hal ini sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 105. Dan yang kelima, sholat tapi minum minuman keras. Minuman adalah segala jenis minuman yang memabukkan, dan minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Kebanyakan orang yang sholat belum bisa terhindar dari minuman keras atau khamr. Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap minuman keras adalah induk dari segala macam kejahatan. Bahkan Rasulullah juga melarang setiap muslim untuk mendekati khamr apabila meminumnya, baik sedikit atau banyak. Khamr adalah barang haram yang tidak boleh diminum oleh orang yang beragama Islam. Itulah 5 golongan yang senantiasa melakukan sholat, bahkan rajin sholat, namun akan tetap masuk neraka kelak di akhirat. Demikianlah penjelasan dari saya yang diambil dari berbagai sumber terpercaya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan semakin mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.